Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad-dalalata al-khair wan-nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din, wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliyaihi salihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadinir rasulil amin wal habibil makin imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi as-sadiqin al-mukhlisin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama ya Al-Fakir hormati kepada segenap para habaib, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Yusuf Al-Khirit, kemudian kepada guru kita Ustadz Nur Khalis, dan tak lupa pula kepada para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT dan lain sebagainya yang Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian kepada para kru daripada Darul Muttaqin dan segenap jamaah daripada Majlis Darul Muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan malam ini yang malam penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa cucurkan rahmat terhadap majlis ini masuk ke dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berkumpul di tempat ini, kita dibarengkan dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata sebagian ulama menyatakan bahwasanya man ahabba syai'an aktsaru min dzikri, siapa orang yang dia tadi itu cinta dengan sesuatu maka otomatis akan sering mengingat mengenang sesuatu yang dia cintai. Sampean seneng sama salah satu orang misalkan ya, pasti ingat, enggak Bu? Ingat terus ya, diperhatikan, bahkan mungkin kalau zaman sekarang dilihat Instagramnya ya kan, dilihat TikToknya dan lain sebagainya. Orang kalau misalkan sudah cinta sama sesuatu pasti apa? Dia ingat terus, dia kenang terus. Bahkan kadang-kadang temennya dicurhatin terus. Betul Pak? Tuh Pak? Tuh. Orang kalau cinta sama sesuatu pasti apa? Dia senantiasa mengenang dan mengingat hal tersebut. Kemudian waman ahabba syai'an fahuwa abdu, dan siapa orang yang sudah cinta dengan sesuatu maka dia akan menjadi budak yang dia cintai. Orang kalau misalkan sudah cinta sama seseorang ya, cinta, seneng sama seseorang ya kan, diajak janjian dimanapun datang ya enggak? Padahal kalau misalkan bangun malam hari disuruh sholat misalkan ya, qiyamul lail, gak bangun-bangun. Tapi kalau misalkan janjian bangun malam hari, bangun on time. Kadang-kadang sebelumnya sudah bangun, saudara. Orang kalau misalkan sudah cinta sama sesuatu menjadi budak
budak kekasihnya, budak yang dicintainya, saudara. Makanya tanda bukti seseorang cinta beneran itu adalah dengan mengikuti seseorang yang dia cintai. Sampai yang cinta sama Nabi Muhammad, maka otomatis apa? Ingatkan Nabi Muhammad. Sampai yang cinta Nabi Muhammad, otomatis Darul Muttaqin dimanapun salawatan hadir, ya kan? Wah, senang sudah salawatan. Kenapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi cinta sama Nabi Muhammad SAW. Orang kalau cinta sama sesuatu ingat terus, bahkan akan selalu mengikuti orang yang dicintainya, saudara. Hadirin hadir dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kepengen bagaimana merangsang rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad agar terus membesar cinta ini kepada Nabi Muhammad, maka kita harus senantiasa mempelajari bagaimana akhlaknya baginda besar Nabi Muhammad, bagaimana sejarahnya Nabi, perjalanannya hidupnya, biografinya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita juga bisa bercermin bagaimana cara sahabat Nabi Muhammad di dalam mencintai baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Nabi itu, mereka adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad, saking cintanya, kalau misalkan mereka tadi itu diberikan pilihan hidup di surga tapi nggak ketemu Nabi Muhammad, atau hidup di atas dunia dengan Nabi Muhammad, maka mereka pasti akan memilih hidup di dunia dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena bagi mereka para sahabat, dimanapun tempatnya, bahkan di tempat senikmat apapun di surga, kalau misalkan gak ada Nabi Muhammad, gak enak, saudara, gak nyaman, saudara. Ada sahabat Nabi yang namanya Thauban. Sahabat Nabi namanya apa? Thauban. Thauban ini saking cintanya sama Nabi, dia tadi itu tidaklah bertemu dengan Nabi, kemudian setelah itu berpisah, melainkan semakin rindu kepengen ketemu dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Thauban tadi itu, sampai wajahnya pucat, kelihatan kayak sakit, saudara. Sampai beliau tadi itu kelihatan kurus. Akhirnya sampailah kondisi Thauban, kabar kondisi Thauban kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi tanya, wahai Thauban, apa yang terjadi dengan dirimu ini? Apa? Kata beliau, saya lihat kamu tadi itu semakin hari semakin pucat, semakin hari semakin kurus. Ada apa dengan kamu, wahai Thauban? Lalu Thauban menjawab kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, tidaklah aku bertemu dengan engkau kemudian aku berpisah, melainkan aku semakin rindu dan cinta kepada engkau, wahai Rasulullah. Kemudian Thauban menyatakan, wahai Rasulullah, katanya, memang, katanya, di atas dunia ini aku bisa bersanding dengan engkau, aku bisa melihat engkau, aku bisa bersamamu di atas dunia ini, wahai Rasulullah. Tapi bagaimana nanti ketika aku di akhirat, wahai Rasulullah? Ketika aku misalkan masuk surga, wahai Rasulullah, pasti surga kita beda. Engkau adalah Rasulullah, Habibullah, pasti apa? Surganya paling tinggi, saudara. Ketahuilah, wahai Rasulullah, kata Thauban, tidak ada kenikmatan bagiku walaupun itu di surga kalau itu tidak bersama dengan engkau, wahai Rasulullah. Ini para sahabat, saudara.
para sahabat ini dimanapun tempatnya yang paling enak kalau ada Rasulullah. Sampai dinyatakan bahwasannya lau khuyyiras sahabah baina suhbati Muhammad, bainal jannati wa suhbati Muhammad, lakhtaru suhbata Muhammad. Seandainya sahabat tadi itu diberikan pilihan hidup sama Nabi atau hidup di surga tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pasti akan memilih hidup dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Makanya Habib Ali Al-Habsyi menyatakan di dalam qasidahnya, fi jannatin ma syaqani an wasfiha illa li kaunil hibbi fiha khayyama. Kata beliau, di surga yang begitu banyak kenikmatannya, ada bidadari, ya kan? Ada sungai yang terbuat dari susu, ya, sungai isinya susu, ya kan? Keindahan pemandangan yang begitu sangat luar biasa. Kata beliau, semua kenikmatan surga itu tidak membuat aku tertarik masuk surga. Tapi kata beliau, yang membuat aku tertarik masuk surga karena di situ ada kekasih itu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang logikanya gini, ya, logikanya gini. Sampean, ya, masuk kamar pengantin, bagus apa enggak? Oh, indah ya, kamar pengantin indah, ada hiasannya, ada bunga-bunganya, wangi dan sebagainya, ya kan? Masuk ke kamar pengantin itu karena kamarnya indah, karena apa? Kekasih di situ. Hah? Sampean masuk kamar pengantin karena kamar pengantinnya itu indah, apa ada sang kekasih dalam kamar pengantin tersebut? Sang kekasih, saudara. Walaupun kamarnya indah, sendirian yang ngenes, Pak, ngenes, Bu, ya. Kamarnya bagus, tapi sendirian, saya jomblo gitu ya, yang ngenes, gitu kan. Begitu pula para sahabat, mereka masuk surga bukan karena kenikmatannya, karena di situ ada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika Thauban curhat sama Nabi Muhammad, ya kan, di dunia aku bisa ketemu engkau wahai Nabi Muhammad, di akhirat bagaimana ini wahai Rasulullah? Akhirnya apa? Allah menurunkan ayat. Allah yang menurunkan ayat yang menggembirakan kita semua, saudara. Bukan hanya gembira bagi Thauban, tapi bagi kita semua sebagai umatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, wa man yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, siapa orang yang taat sama Allah, siapa orang yang taat sama Rasulnya, walaupun amalnya beda, beda, ya, amalnya kita sama Nabi ya gak mungkin sama, ibadah kita sama Nabi gak mungkin sama. Yang penting taat sama Allah, taat sama Rasulnya, meskipun amalnya beda. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan disandingkan, disamakan, diikutkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Orang-orang saleh, para syuhada, para anbiya, para siddiqin, saudara. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat baginda besar Nabi Muhammad SAW, walaupun memang amal kita tadi itu nggak bisa kayak Nabi, ya, Nabi ibadahnya luar biasa, saudara, ya kan? Tapi asal kita taat aja sudah. Sama Nabi dilarang, ya sudah jangan dikerjakan. Sama Allah dilarang, ya sudah jangan dikerjakan. Sama Allah diperintahkan yang wajib, kerjakan. Sampean kalau kepengen terhindar dari azab Allah saja, kepengen masuk surga, syaratnya cuman mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Meskipun gak ngerjain sunnah, misalkan, meskipun gak ngerjain sunnah, ngerjakan yang wajib, ya kan, meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun gak ngerjakan sunnah, masuk surga.
masuk surga. Tapi kalau kita kepengen derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Perbanyak hal-hal yang sunnah, saudara. Hakada, begitulah para sahabat, mereka cinta kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada salah satu seorang perempuan, ini karena kan banyaknya perempuan sini ya, kita kasih cerita yang perempuan, dia cintanya bagaimana kepada Nabi Muhammad. Ketika perang Uhud, selepas perang Uhud, ada kabar ke Madinah, ada kabar ke kota Madinah bahwasannya baginda besar Nabi Muhammad terbunuh. Nabi Muhammad terbunuh. Ada kabar ya datang ke Madinah bahwasannya Nabi Muhammad tadi itu terbunuh selepas perang Uhud. Lalu kemudian ada seorang perempuan dari golongan Ansor. Dia tadi itu keluar dari rumahnya nyari Nabi Muhammad. Ketika keluar dari rumahnya, ya kan, dihadapkan dengan ayahnya, saudaranya, suaminya, yang tiga-tiganya meninggal berperang bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar dari rumahnya, kemudian diperlihatkan jenazah daripada apa? Ayahnya, saudaranya, dan suaminya. Ditinggal 3 orang sekaligus meninggal, gugur di dalam peperangan bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para sahabat menyatakan bahwasannya, hai wanita dari Ansor, hada abuki wa hada akhuki wa hada zaujuki. Ini adalah ayahmu, sudah meninggal. Ini adalah saudaramu, sudah meninggal. Ini suamimu, sudah meninggal. Lalu kemudian perempuan tadi itu menyatakan apa? Jawabannya perempuan tadi itu apa? Saking cinta sama Nabi Muhammad, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang terjadi dengan baginda besar Nabi Muhammad? Padahal apa? Ayahnya meninggal. Saudaranya meninggal. Suaminya berat apa? Tak berat apa? Berat tuh. Sakit apa sakit tinggal yang dicintai? Sakit, ya kan? Tapi perempuan tadi itu saking cintanya sama Nabi Muhammad, enggak tanya itu. Yang ditanya apa? Ma fa'ala Rasulullah. Apa yang terjadi kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian mereka para sahabat menyatakan bahwasanya, ketahuilah Nabi Muhammad baik-baik saja. Kabar yang tadi menyatakan Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad baik-baik saja. Itu Nabi Muhammad di depannya kamu. Akhirnya perempuan tadi itu apa? Mendatangi Rasulullah. Didatangi Nabi Muhammad SAW, datang ke hadapannya Nabi. Lalu kemudian perempuan tadi itu menyatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, la ubali. Wahai Rasulullah, aku nggak peduli. Aku nggak peduli mau ayahku meninggal, mau saudaraku meninggal, mau suamiku meninggal. Aku nggak peduli. Idza salimta min atop, asalkan engkau selamat wahai Rasulullah. Asalkan engkau selamat, aku bahagia wahai Rasulullah. Walaupun aku kehilangan keluargaku wahai Rasulullah. Kemudian perempuan tadi menyatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal, kata Nabi. Semua musibah wahai Rasulullah, asalkan itu tidak menimpa engkau wahai Rasulullah, itu sangatlah kecil bagi aku. Kita bisa nggak Bu kira-kira? Sulit. Saking cintanya kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kenapa seperti itu? Karena Nabi menyatakan bahwasannya seseorang tidak akan dianggap sempurna keimanannya sampai apa? Dia mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada anaknya, lebih daripada orang tuanya, lebih daripada seluruh manusia. Yang pertama yang dicintai siapa? Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, kenapa kok para sahabat itu kok sampai segitunya sama Nabi Muhammad?
Ya kan? Muncul pertanyaan gitu kan. Kenapa kok, apa kok sampai segitunya pengorbanan untuk Nabi Muhammad itu? Karena mereka memahami, saudara, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia maupun akhirat melainkan melalui pintunya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu cinta kepada kita melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad, melebihi cintanya umatnya kepada Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad lebih besar kepada kita, saudara. Di dunia itu Nabi Muhammad perang, ya kan? Perang, ya. Untuk apa? Menghantarkan Islam kepada kita. Perang, saudara. Kalau kita mungkin kabur. Perang, menghantarkan Islam kepada kita sehingga kita ibadahnya sekarang enak, saudara. Gak ada yang ganggu kita. Menghantarkan iman kepada kita. Itu contoh kecil di atas dunia. Masih banyak contoh sedikit di atas dunia, dan masih banyak. Meninggalnya ketika wafatnya Nabi Muhammad yang diingat siapa? Umatnya, saudara. Bahkan nanti ketika di akhirat pun yang dicari umatnya. Di akhirat itu, Pak, Bu, kita ini mau nolong nggak bisa, ya, mau nolong nggak bisa, minta syafaat kepada nabi manapun nggak bisa, kecuali apa? Nabi Muhammad. Satu hadis daripada Abdullah bin Abbas, nanti akan disediakan kepada para nabi itu, diberikan kepada para nabi itu ada mimbar yang terbuat daripada emas. Para nabi itu dikasih mimbar terbuat daripada emas, ya kan? Semua para nabi ketika itu duduk di mimbarnya masing-masing. Nabi Adam duduk di mimbarnya, Nabi Nuh duduk di mimbarnya, Nabi Ibrahim, semuanya duduk di mimbarnya, kecuali satu mimbar yang kosong, gak didudukin. Mimbar siapa itu? Mimbarnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi Muhammad itu nggak duduk di mimbarnya? Ya, kenapa gitu loh? Yang lain sudah duduk semuanya. Kenapa Nabi Muhammad tuh nggak duduk di mimbarnya itu? Kenapa? Kata Nabi mengatakan bahwasanya la ajlisu alaih qaiman baina yaday rabbi muntasiban makhafata ayyub'atsa bi ila jannah wa tabqa ummati ba'di. Kata Nabi menyatakan bahwasanya aku gak mau duduk di mimbarku, kata Nabi. Aku lebih memilih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku khawatir kepada umatku, dan aku khawatir ketika aku duduk di mimbarku ternyata Allah memerintahkan aku masuk ke dalam surga, sedangkan di luar sana masih ada umatku yang belum masuk surga. Bayangkan pengorbanan Nabi. Kalau kita mungkin nggak mikir, ya kan, Bu? Sediakan tempat enak nih, ya masuk, ya kan? Disuruh ke surga, masuk. Loh, temannya ente gimana? Yang penting anak masuk. Kan gitu. Mikir nyelamatin diri sendiri. Nabi Muhammad nggak mau masuk, nggak mau duduk di mimbarnya. Kepikiran umatnya, lebih baik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan perihal untuk umatnya. Sampai Nabi menyatakan bahwasanya, ya Allah, ummati ya Allah, umatku ya Allah, berikanlah keringanan kepada umatku ya Allah. Kemudian Allah menyatakan, wa ma turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad. Wahai Muhammad, apa yang engkau ingin aku perbuat kepada umatmu itu apa ya wahai Muhammad? Lalu kemudian Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya, ajil hisabahu, ya Allah, percepat hisab umatku, aku nggak kuat melihat mereka ada di padang mahsyar, kesusahan tuh aku nggak kuat, kata Nabi Muhammad. Percepat hisab mereka.
Bayangkan Pak, di padang mahsyar itu, dihisab itu seluruh manusia, mulai adanya manusia Nabi Adam sampai nanti hari kiamat dihisab semuanya. Berapa lamanya itu, saudara? Dan manusia nanti di padang mahsyar itu akan diperlihatkan amalnya. Sampean kalau misalkan lihat proyektor, ya, lihat film kan seru ya. Ini nanti pada mahsyar aktornya, aktrisnya kita orang ini dilihat sama seluruh makhluk. Oh, fulana pernah seperti ini. Oh, ibu ini pernah seperti ini. Oh, bapak ini pernah seperti ini. Dilihat sama seluruh makhluk ketika itu. Dan dihisab ketika itu sangat lama, panjang hisabnya. Maka dia menyatakan bahwasanya ya Rabbi ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab mereka, aku gak kuat ya umatku kesusahan, aku gak kuat wahai Rasulullah. Wah ya Allah itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diminta oleh baginda bersama Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Umatnya Nabi dipercepat hisabnya. Kemudian ketika dipercepat hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad masih doa kepada Allah. Mungkin kalau kita sudah dikabulkan sama Allah, mungkin duduk aja di mimbar gitu kan ya. Kalau Nabi Muhammad enggak, tetap khawatir. Sudah dikabulkan sama Allah, keinginannya masih doa tentang umatnya. Sampai dinyatakan dalam satu riwayat, hatta u'ta sikakan birijalin qad bu'itsa bihim ilan nar. Sampai Nabi Muhammad tadi itu apa? Diberikan daftar nama dari umatnya yang sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Ditolong sama Nabi Muhammad. Dia tolong sama Nabi Muhammad, sudah dimasukkan ke neraka. Ditolong sama Nabi Muhammad. Oh, fulan ini dulunya pernah hadir dalam muttaqin misalnya gitu ya. Ditolong sama, pernah sholawat misalkan, ditolong sama Nabi. Tapi semoga kita apa? Masuk surga tanpa hisab, amin. Tanpa masuk neraka, amin. Ini orang pernah sholawat sama aku, kata Nabi. Akhirnya apa? Ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian hatta inna malikan khazinan nar yaqul, sampai malaikat penjaga neraka menyatakan bahwasanya ya Muhammad ma taraktan nar li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyah. Kata malaikat menyatakan, wahai Muhammad, sudah enggak ada lagi di neraka ini yang tersisa umatnya kamu, sudah enggak ada wahai Rasulullah. Akhirnya ketika malaikat menyatakan seperti itu apa? Nabi Muhammad baru tenang. Oh, ternyata umatnya sudah enggak ada di neraka. Nabi Muhammad baru tenang, Nabi Muhammad baru siap duduk di mimbarnya. Ketika mendengar umatnya enggak ada di neraka, Nabi Muhammad baru beliau tadi itu apa? Siap untuk diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ini pengorbanannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Oleh karena itu alhamdulillah ada majlis-majlis seperti ini mengingatkan kita sama Nabi Muhammad, saudara. Yaumul Qiyamah itu di padang mahsyar gak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Nabi Muhammad. Minta tolong sama orang tua, gak bisa. Bahkan dinyatakan dalam satu hadis, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa auladuh. Nanti pertama kali nanti di akhirat itu ya, yang akan menuntut seseorang pertama kali itu bukan musuhnya, tapi siapa? Istrinya sendiri, keluarganya sendiri, anaknya sendiri. Kalau misalkan kita nggak benar didik anak, nanti di akhirat tuh anaknya nuntut kita. Oh, ini nggak benar nih orang tuaku ini, gitu. Kalau misalkan suami nggak didik istrinya dengan benar, nanti istrinya nuntut suaminya. Ini suami saya nggak pernah nyuruh saya sholat kok. Ayo masuk neraka bareng, ini nggak pernah nyuruh saya sholat, nggak pernah nyuruh saya pakai hijab, gitu. Jadi nanti akan menuntut kita di yaumil qiyamah bukan orang lain, bukan musuh kita, bukan, tapi apa? Anak sama istri. Oleh karena itu alangkah durhakanya bagi orang-orang yang mereka tadi itu lupa dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah durhakanya bagi orang-orang yang mereka tadi itu tidak tersentuh hatinya ketika seringkali diucapkan namanya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisannya tadi itu
enggan untuk mengucapkan salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat ini luar biasa. Ya, salawat ini luar biasa. Ada orang dalam satu kitab menyatakan bahwasanya ada seseorang memiliki tetangga. Ini tetangga ini ahlul maksiyah, orang ahli maksiat. Cuman orang ini nih, yang ahli maksiat ini, dia pernah satu ketika mendengar ada seorang yang ahli hadis, menyatakan bahwasannya man rafa'a sautahu ala Nabi Muhammad SAW dakhalatil jannah. Siapa orang yang mengangkat suaranya ketika disebutkan namanya baginda besar Nabi Muhammad, maka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika dia menghadiri sesuatu, ya kan, suatu majelis gitu, kedengeran namanya Nabi Muhammad, lalu kemudian orang tersebut apa? Langsung mengangkat suaranya, shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi gitu. Tapi dengan ta'zim, dia angkat suaranya, tapi dengan ta'zim kepada baginda besar Nabi Muhammad. Akhirnya setelah sepeninggal orang ini, ada orang soleh yang bermimpi orang tersebut. Orang yang ahli maksiat ini ternyata apa? Di dalam mimpinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ini orang bingung. Hei, kamu ini kan ketika hidup di atas dunia kan banyak maksiatnya, ya kan? Banyak maksiatnya. Kok bisa kamu masuk surga ini? Apa kuncinya katanya? Iya katanya. Aku dulu itu ketika di dunia pernah dengar orang ahli hadis menyatakan bahwasannya siapa orang yang mengangkat suaranya ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad, ketika diucapkan namanya Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, maka kata beliau, karena sebab aku mengangkat suaraku ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Bu, ya, kalau ada majlis dihadirin, apalagi majlis sholawat, dimanapun majlis siapapun dihadirin. Kemudian terus cukup terus cukup. Allahu Akbar. Sebenarnya masih pengen panjang ini ya. Masih ada maulid ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan kita bukan hanya di dunia, tapi kita dikumpulkan di akhirat bersama baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikitnya apa yang bisa sampaikan, mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.